untuk ya. Dan saya juga mau mengajak kebaikan nih pada sahabat semua untuk share link Zoom ini ke grup WhatsApp, di grup WhatsApp alumni-alumni mungkin ya, alumni-alumni sekolah, kuliahan gitu ya, atau mungkin di statusnya sahabat semuanya. Insya Allah siapa tahu kan ada yang lihat share Zoom kita, Allah bukakan jalan kebaikan melalui sharing dari sahabat semua. Amin. Oke, kita sapa dulu nih dari mana aja nih ini. Insya Allah. Ada dari, wah ini mah Pak eh, Pak Amsul. Oh ini mah tuh jadi host. Pak Ade Saprudin, Pak Andika, Pak Andriansyah ya. Ini ada Pak Parisan. Assalamualaikum, Bu Erlin. Ini siapa ini? Fitri Eka Harining Tias. Oh, Nina. Alhamdulillah. Insya Allah siap ya semuanya, sahabat-sahabat. Ingat ya, hadir utuh, sadar penuh. Insya Allah malam ini kita akan membersamai gurunda kita, Coach Dani Hasan Mubarak. Sudah siap, Coach? Itunya kameranya. Bentar. Mohon maaf. Udah siap, Coach? Mari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua ya. Boleh nanti disebutkan nama dan asal kotanya, sahabat semua di kolom chat ya. Nanti kita absen lagi. Oke, baik. Karena sudah siap nih, sudah nggak sabar nih Coach nih, sudah pengen buru-buru dapet ini ya, ilmunya, Masya Allah nih, mantap banget nih. Baik, saya silakan pada Coach Dani untuk memulai materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, Coach, suaranya nggak jelas. Oh, suaranya nggak jelas. Kurang jelas ya. Coba dicek lagi, silakan Persija. Boleh dicek gimana? Suaranya udah pas? Masih belum terdengar. Kurang keras, Ustadz. Kurang keras, Pak Haji. Sudah dicek ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jamaah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Kita bisa bertemu lagi. Jika dilihat dari grup, Masya Allah ya. Ada guru-guru kita yang hadir di sini. Saya ingin menyapa nih guru saya dari Jogja, Coach hebat dari Fokus Hypnosis Center Jogja, Fokus Hipnoterapi Indonesia ya. Lebih banyak. Terima kasih selamat bergabung. FHI, Fokus Juga Hipnoterapi dilihat Indonesia. di grup itu juga ada dari Malaysia, dari Universitas Utara Malaysia, ada Pak Jul, ada juga Pak siapa itu dari Kedah Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti secara langsung. Baik, kita tidak banyak waktu nih sahabat sekalian. Kita lihat materinya langsung ya. Oke. Boleh dicek share-nya.
Sahabat-sahabat sekalian, kita tunggu ya teknisnya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika misalnya saya ingin memberikan satu cerita ya atau ilustrasi. Mungkin sahabat-sahabat sekalian tahu Tarzan ya? Tahu tidak Tarzan ya? Nah, Tarzan ini adalah Tarzan ini adalah orang yang waktu kecilnya dibuang ke hutan. Nah, si Tarzan ini ketika dibuang ke hutan, itu dia menyerap segala hal yang ada di sekitarnya. Jadi ternyata dari Tarzan fenomena ini kita bisa paham bahwa sesungguhnya kita ini menyerap apapun yang ada di sekitar kita. Tarzan tidak bisa ngomong bahasa Jawa atau tidak bisa bahasa Sunda atau tidak bisa bahasa manusia pada umumnya karena memang di sekitarnya adalah binatang. Sedangkan kita bisa ngomong, contohnya saya di Sunda nih. Saya bisa ngomong Sunda karena ada orang-orang yang di sekitar saya bicara Sunda terus-terusan. Sehingga secara tidak langsung bahasa itu masuk ke dalam pikiran saya. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus pahami. Banyak orang yang awalnya ketika berhadapan, berdekatan, atau bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang punya masalah, yang punya perilaku-perilaku yang mengganggu, ya, awalnya kita tidak setuju. Awalnya kita marah. Tapi kemudian karena kita terlalu dekat, karena kita terlalu permisif, lama-lama sesuatu yang awalnya kita ini sebenarnya korban dari mereka, lama-lama kita bisa jadi pelaku. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga toxic people ini sebaiknya kita screen, kita observasi. Ketika observasi kita, analisa kita menentukan bahwa dia toksik, maka sebaiknya segera kita tinggalkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi manusia itu, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka Rasul menyampaikan fal yandur ahadukum mayyukhallil. Maka kita harus melihat, harus waspada siapa teman-temannya. Coba kita lihat sahabat-sahabat sekalian, toxic people ini benar-benar mengganggu. Dan itu ada. Jadi ketika misalnya kita sedang dalam kondisi yang nyaman, sedang dalam kondisi yang tenang, tiba-tiba kita disalahkan. Kita sedang di pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dengan benar, sesuai dengan tata tertibnya, sesuai dengan juklak dan juknisnya. Namun tiba-tiba kita disalahkan. Bisa disalahkan tiba-tiba tanpa kita tahu, atau juga memang kita tahu orang itu sering menyalahkan kita. Terus ada orang yang sering main drama. Orang tersebut pura-pura sakit lah, kemudian misalnya dengan pura-pura sakitnya dia mencari perhatian kita, dia pura-pura jadi korban, kemudian kita jadi terikat dengan dia. Atau misalnya ada yang pasien saya itu pura-pura kesurupan, supaya apa? Supaya suaminya tetap gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Jadi hal-hal yang itu justru merepotkan nantinya, complicated gitu ya. Atau yang terakhir nih, kita tiba-tiba menjadi korban fitnah dari seseorang. Jadi tiba-tiba semua orang itu menyalahkan kita. Semua yang awalnya satu orang yang benci kepada kita, kemudian orang tersebut mengajak orang lain lagi, mengajak tetangganya, mengajak orang semua pihak, akhirnya banyak orang
benci kepada kita. Nah, ini bahaya sekali. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa hidup ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Menurut Alfred Adler, bahwa kita itu adalah makhluk yang mempunyai minat sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, coba sahabat-sahabat sekalian lihat ini di gambar ini. Ya, ini adalah realitas. Pertama, realitas yang harus sahabat-sahabat sekalian pahami bahwa ada di dalam fase kehidupan kita, kita tidak bisa memilih. Ada kehidupan yang tidak bisa kita pilih. Contohnya apa? Contohnya, kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih ibu kita siapa, tidak bisa memilih. Kita juga tidak bisa memilih ya, kita dilahirkan di mana. Kita tidak bisa memilih wajah kita seperti apa karena sudah ditentukan oleh Allah, walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Kita tidak bisa. Sahabat-sahabat sekalian, realitas berikutnya adalah kita tidak bisa misalnya masuk ke sebuah sekolah, di kelas kita harus bisa memilih temannya sesuai keinginan kita, tidak. Itu adalah realitas. Realitas berikutnya adalah kita pun akhirnya tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilih teman-teman kita itu baik semua. Bahkan mungkin mohon maaf, meskipun kita sudah membimbing anak-anak kita, tidak bisa kita kadang-kadang menginginkan anak-anak kita semuanya baik. Nah, berkaitan dengan itu, kita coba lihat gelas ya. Gelas yang awalnya tanpa noda itu awalnya putih semuanya. Namun seiring dengan waktu ada masukan, ada sugesti, ada pemikiran, ada hal-hal di luar yang lain yang kemudian masuk ke dalam diri kita melihat orang lain, ya, atau kita mendengar orang lain bicara Sunda, kita taunya saya, dalam bahasa Sundanya abdi, itu karena kita pernah mendengar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahasa bisa berpengaruh kepada kita karena sering kita dengar, begitupun perilaku. Ya, kita bisa menjadi mirror, bisa menjadi cermin. Ketika mereka melakukan kejahatan, kita mungkin awalnya tidak setuju dengan kejahatan tersebut. Tapi karena sering banyaknya tayangan tersebut, ada satu pasien saya, ada klien saya itu, karena sering melihat tindakan-tindakan buruk di film, di tayangan-tayangan TV, tayangan media sosial, akhirnya ya lambat laun awalnya tidak setuju, awalnya putih itu. Kemudian dia menjadi colorful hidupnya. Colorful itu bukan berwarna dalam arti baik di sini, tapi dia terinfeksi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu realitas. Realitas berikutnya, karena kita tidak bisa memilih dengan siapa kita bisa bertemu, dengan siapa kita akan dipertemukan, maka akhirnya kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami bahwa kadang-kadang karena kita tidak bisa memilih, seperti halnya kita tidak bisa memilih seperti halnya kita tidak bisa menghindari atau menghentikan hujan, tapi kita bisa memilih untuk memakai jas hujan atau payung. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi kita bisa memilih berbakti atau kita durhaka. Pilihan kita seperti itu. Kita tidak bisa memilih untuk tidak bertemu dengan orang-orang toksik. Tapi kita bisa memilih menghindarinya secepatnya, mempelajarinya, mengobservasinya, kemudian kita bertindak sesuai syariat untuk melewati orang-orang tersebut. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, ini realitas ya. Realitas yang semua orang sudah tahu. Semua orang sudah paham. Kemudian, dari mana itu orang-orang toksik itu berawal? Dari mana orang kok bisa toksik? Dari mana sih orang bisa jadi jahat? Dari mana orang bisa menjadi penipu? Dari mana orang awalnya, padahal kan semuanya setiap kelahiran itu pasti
lahir dalam keadaan fitrah. Tapi kenapa bisa jadi berubah? Nah, ini ada tulisan dari Alfred Adler, ya, seorang psikolog. Nah, dia psikolognya psikolog individual, memberikan pemahaman kepada kita. Coba dilihat, ada rasa inferior, ya, ada inferior kompleks dan ada superior kompleks. Rasa inferior yang mungkin kebanyakan orang pikir adalah sesuatu yang negatif, ya. Beberapa seperti itu, ya. Tapi saya akan membedahnya di sini. Justru inferior atau rasa inferior ini sesuatu yang positif. Rasa inferior menurut Adler adalah sesuatu yang alami yang ada di seluruh pikiran manusia. Rasa inferior ini adalah perasaan yang akan menjadi pemicu seseorang untuk menjadi superior. Contoh misalnya, saya kurang pintar. Saya kurang memahami hal itu. Dari perasaan dia tidak tahu sesuatu, dari rasa bahwa dia paham bahwa dia tidak berilmu, kurang berilmu, maka ada rasa untuk terus menambah ilmu. Seperti sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini ini. Ya. Seperti sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini ini adalah orang-orang hebat. Yang secara naluri, ya, naluri yang benar ini, naluri yang benar bahwa sahabat adalah orang-orang yang siap untuk mengatasi inferioritas kita, mengatasi rasa inferior kita untuk terus berjalan. Melewati inferioritas kita. Terus naik terus. Ini seperti yang Imam Ghazali sampaikan, ini seperti rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, sehingga dia terus bertanya, terus meningkatkan. Nah, ini rasa ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang natural. Jadi permasalahannya dari mana nih? Kalau memang rasa inferior ini sesuatu yang normal. Nah, awal dari masalah itu, ya, kalau rasa inferior itu pasti dia selalu ingin mencari kebaikan, memperbaiki diri setiap hari. Nah, inferior kompleks ini yang menjadi masalah. Jadi tadi supaya tidak terlalu cepat, sahabat-sahabat, ya. Pertama, secara realitas kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dipertemukan, kita tidak bisa memilih, kita terhindar dari bertemu dengan orang-orang toksik, tapi kita bisa memilih untuk mengatasi, menjauhi, menangkal, dan juga menghindari orang-orang toksik. Kemudian dari mana awalnya orang-orang toksik? Muncullah di sini teori dari Alfred Adler. Alfred Adler menyatakan pertama, setiap orang itu, ya, punya naluri rasa inferior. Naluri ini adalah alami. Karena dia alami, semua orang punya. Ada tidak orang yang tidak punya rasa inferior? Ketika tidak punya rasa inferior, sebenarnya dia bermasalah. Bermasalah karena dia tidak akan belajar lagi. Ya. Seperti orang yang sudah kaya, yang benar-benar kaya pun tetap punya inferior, secara alami pingin gitu untuk terus memperbaiki diri, menambah kekayaan. Itu alami. Ketika positif. Selanjutnya ada yang disebut dengan inferior kompleks. Nah, ini inferior kompleks ini adalah posisi di mana seseorang merasa inferior, tapi dia tidak mau memperbaiki diri. Padahal Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inferior kompleks itu menarik diri dari lingkungan. Tidak bisa matematika. Makanya saya tidak mau belajar matematika. Sudah tidak tahu matematika, menolak untuk belajar matematika. Ini orang ini inferior kompleks. Ah, saya ini tidak menarik. Ngapain saya mandi? Ngapain saya jaga diri? Nah, itu juga inferior kompleks. Harusnya ketika kita mempunyai kekurangan, maka kita atasi kekurangan tersebut. Apa yang menjadi kurangnya nih diri kita nih? Ya. Jangan sampai kita
justru dengan kekurangan kita menjadikan kita semakin jauh dan menambah kekurangan, bukan menambah kelebihan menjadi lebih, tapi menambah kekurangan, berarti minus dikurangi lagi minus. Artinya apa? Semakin terpuruk. Nah, inferior kompleks ini berkembang lebih jauh lagi adalah sampai dia menjadi asosial. Nah, ini sekarang sudah muncul banyak kasus-kasus yang saya tangani. Seorang yang kesulitan dalam belajar, seseorang yang kesulitan dalam bersaing dengan teman-temannya, atau seseorang yang kesulitan, misalnya tetangga saya lebih kaya, saya malu bergaul dengan mereka, dan saya tidak. Nah, itu adalah perasaan inferior. Dalam segala segi ya, inferior itu. Termasuk saya mah tidak punya ilmu agama, saya mah nggak mau ke masjid. Nah, itu salah juga, sahabat sekalian. Ya. Jadi inferior itu ketika kita kurang, harusnya kita belajar. Nah, inferior kompleks, kekurangannya itu tidak mau diatasi. Sehingga ketika dia tidak mengatasi hal tersebut, sahabat-sahabat sekalian, dia akan semakin terpuruk, dan jauh dari persaingan yang sehat dan menghebatkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini inferior kompleks ini tidak terlalu berbahaya. Awalnya dari inferior, tapi tidak berbahaya untuk orang lain. Tapi tetap harus ditangani, karena dia akan menjadi seseorang yang tidak akan pernah sukses dalam hal apapun. Ya, itu harus ditangani. Caranya bagaimana? Boleh menyadari tentang bahwa setiap orang bukan hanya mempunyai kekurangan, tapi pasti mempunyai kelebihan. Bahwa segala sesuatu itu akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan ketika dia mau berubah dan melaksanakan hal-hal baik. Bahwa sesuatu akan datang ketika dia siap dan kemudian memperbaiki diri dengan cara pergaulan yang hebat, pergaulan yang bermanfaat, cari ilmu yang sesuai dengan lingkungan yang diperlukan. Seperti itu. Tapi beberapa kasus harus didiskusikan dengan terapis. Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung ke superior kompleks. Nah, ini yang akan menjadi tangga pertama kita membahas tentang orang-orang toksik. Superior kompleks ini ya, adalah awalnya dari inferior, dia merasa kurang, tetapi kemudian kekurangannya tersebut dia tutupi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak elegan, bahkan dengan cara yang sangat brutal. Tapi ada juga yang dengan cara yang kurang bagus. Nah, ada gambarnya tidak? Tidak ada gambarnya ya? Sahabat-sahabat sekalian, masih bisa dengar suara saya tidak? Masih, Ustadz, masih. Masih. Aman. Masih Pak Haji lajeng. Masih. Oh iya, sudah. Kasih ya. Masih, Terima Pak kasih. Ustadz. Kembali. Sampai mana tadi? Inferior superior kompleks. Saya akan membahas superior kompleks dari yang tinggi sampai yang rendah. Superior kompleks contohnya nih. Ada orang yang melakukan tindakan ingin disebut superior tapi sebenarnya dia inferior. Ingin disebut hebat padahal dia average. Dia biasa-biasa saja. Contoh ilustrasi yang paling ringan dulu nih. Ada orang naik gunung. Ketika dia naik gunung, ketika orang-orang tersebut naik gunung, orang ini tidak ikut naik gunung. Tidak ikut naik gunung. Tapi supaya disebut sama dengan orang-orang yang naik gunung, dia berbohong. Dia menceritakan bahwa dia pernah naik gunung itu, dia menceritakan bahwa dia pernah ke sana. Dari mana? Dari Google mungkin informasinya. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Ada orang yang pura-pura menjadi ustadz misalnya. Ada orang yang pura-pura menjadi tentara, bangga dengan misalnya memakai baju loreng. Ya. Nah, itu sebenarnya inferior kompleks, superior kompleks. Contoh lagi yang agak rendahan nih, yang agak tidak terlalu berbahaya, inferior superior kompleks. Ada orang yang tidak bisa keluar rumah ketika tidak memakai baju atau pakaian yang branded.
Artinya apa? Artinya orang tersebut itu tidak mempunyai kekuatan selain dari brandnya. Jadi dia mengalami nilai inferior di dalam kehidupannya, dan superiornya muncul dari sesuatu yang bukan dari dirinya, dari baju branded. Atau contohnya, ada pengacara hebat, padahal dia tidak hebat. Mungkin di sidang dia hebat, tapi dalam penampilan dia tidak merasa hebat. Sehingga dia pakai cincin berlian di setiap jari-jarinya sampai dikipas-kipas kayak gini. Itu bagian dari superior kompleks. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, itu juga bagian dari superior kompleks. Sahabat-sahabat sekalian, superior kompleks yang akan kita bahas di sini yang membahayakan adalah ketika dia melakukan blaming, menyalahkan orang lain. Ya, blaming dengan hebat. Blaming yang membuat orang sakit hati, blaming yang membuat mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan blaming yang membuat orang misalnya dipecat tanpa ada satu alasan yang jelas. Nah, ini superior kompleks yang ini. Jadi awalnya nih, sahabat-sahabat sekalian, kita balik lagi supaya tidak terlalu pusing dan bingung. Realitasnya semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Realitasnya ada kehidupan itu, ada yang baik dan ada yang buruk. Realitasnya teman kita itu ada teman yang baik dan ada teman yang buruk. Realitas yang kita temukan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa memilih teman kita, ya, itu baik semua. Itu realitas. Realitasnya kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Dari semua realitas tersebut harus dipahami bahwa sesungguhnya kita secara realitas punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan itu biasanya ya akan menjadi kejahatan ketika takabur. Jadi dosa. Tapi ada kekurangan, sifat-sifat kurang kita, merasa kurang kita, sifat-sifat merasa kita inferior ini yang kemudian menjadi kejahatan. Yaitu disebutnya superior kompleks. Coba misalnya, ada orang merampok bank. Kenapa? Karena dia merasa kurang uang. Ada orang korupsi. Karena sebenarnya orang korupsi itu adalah orang inferior. Yang sebenarnya ketika dia bersyukur cukup hartanya. Tapi karena merasa inferiornya terus ada, muncullah kompleksitas. Nah, kompleksitas itu kerumitan, masalah, gangguan yang dialami oleh orang-orang yang merasa inferior. Terjadilah korupsi. Pembunuhan juga seperti itu. Dia tidak merasa cukup bahwa banyak temannya. Ya, bahwa pembunuhan itu terjadi bagaimana dari sifat inferiornya dia, superior kompleks ya. Superior kompleks ini dari pembunuhan ini adalah orang tersebut ya merasa terancam awalnya, atau dia merasa ingin ya memperlihatkan. Ada orang yang Masya Allah ya, kayak geng-geng motor sekarang itu, dengan melakukan pembacokan yang random seperti itu untuk memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa saya hebat. Padahal dia itu sebenarnya secara realitas dia sedang mengalami superior kompleks karena ingin memperlihatkan kehebatan. Nah, dari superior kompleks ini yang awalnya dirasa inferior, ketika keluar ya ambisius, ini kejahatannya, maka muncul superior kompleks. Dari superior kompleks ini kemudian muncul toxic people. Toxic people ya. Kita akan bahas toxic people. Kita hanya punya waktu berapa menit, Coach Rijal? 1 jam. Oh, 1 jam ya. Belum nanti tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab dulu ya, sebentar, boleh? Saya buka 5 menit, Coach. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh.
Insya Allah, sebelum silakan. langsung ke sana. Izin minum, sahabat-sahabat. Mangga Ustaz. Mas, Ya, silakan. langsung tanya boleh Ustaz? Silakan, Bang Hasan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Suaranya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini saya ketemu dengan orang yang paling saya hormati. Hari ini saya bisa belajar dan materi yang disampaikan sangat urgent, sangat penting. Ustadz tadi menyampaikan tentang yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu. Yang ingin saya tanyakan berarti orang yang ketiga ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Ghazali, orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Karena tidak sama tidak, min sama min katanya plus. Tapi di sini dalam ilmu sosial tidak bertentangan dengan ilmu eksak. Artinya orang penjudi berteman dengan orang yang suka mabok misalnya, suka minum. Itu bukan plus, plusnya itu benar-benar jelek gitu maksudnya. Jadi sangat-sangat amat jelek gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau jelek sama jelek kumpul jadi baik, belum tentu. Dan memang saya melihat realita yang ada sekarang ini memang toksik itu luar biasa. Bahkan bukan hanya orang jauh, kadang-kadang orang dekat pun itu ada yang menjadi toksik, ya, ada menjadi racun itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita menghadapi orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Sementara kita kasih tahu apa saja, dia tidak tahu karena dia merasa tahu. Nah, begitu kira-kira pertanyaan saya. Al-Fakir Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Habibana Bang Hasan Solution, Grandmaster Hasan Abdullah, Masya Allah dari Jogja, Presiden Direktur Fokus FHI. Hipnoterapi Indonesia. Fokus Terima kasih Habibana. Sami-sami. Baik, Sawang Suna. nah, kita memang akan membahas itu, ya. Habibana, kita akan membahas itu. Master Hasan Abdullah, kita akan membahas itu. Betul sekali, orang-orang ini, ya, adalah rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang ini nggak tahu, nggak paham, ya, tidak paham, dan dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Betul sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam psikologi individual yang disampaikan oleh Adler, meskipun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh siapa itu, Sigmund Freud sama Carl Jung. Nah, ini Adler ini lebih kepada bagaimana kita bisa keluar. Menurut Adler, ya, kita ini sebenarnya adalah orang, oh ini kameranya. Kita ini adalah orang yang mempunyai trigger ke depan. Jadi kita ini adalah orang yang sebenarnya fokus kepada tujuan, bukan orang yang dikendalikan oleh masa lalu. Karena selama ini kita berpikir misalnya, kenapa kamu pukul dia? Karena saya marah. Karena saya marah. Kenapa kamu marah? Karena masa lalu dia juga telah menghina saya. Nah, itu kan secara psikologi Sigmund Freud seperti itu. Ada ateologi, ada cause and effect. Saya pukul karena sebelumnya dia telah menghina saya. Nah, menurut Adler berbeda. Ya, ini harus kita pakai ini. Menurut Adler, karena semua orang berpikir kepada tujuan, melangkah berdasarkan tujuan, orang tersebut memukul bukan karena masa lalunya dia pernah marah, bukan. Tapi dia memukul karena dia ingin memuaskan, menyampaikan, atau sampai kepada tujuan dia, memuaskan hasrat rasa marahnya. Jadi tujuannya itu adalah
melepaskan hasrat kemarahannya. Bukan karena itu, ya. Bukan karena pernah dihina atau pernah dibully, bukan. Pernah dibully, awalnya marah, muncul kuat. Nah, ketika memukul, intinya dia memukul itu bukan karena masa lalunya, tapi tujuannya adalah melepaskan bebannya. Jadi fokusnya ke situ. Nah, di dalam dunia psikologinya Adler seperti itu, Habibana. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Tapi sebelum melepaskan orang-orang toksik, kita bahas dulu ya, toksik itu seperti apa, Habibana? Ya. Toksik ini adalah orang-orang yang manipulatif. Manipulatif. Orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang apa ya? Ketika misalnya dideketin itu nggak enak, dijauhin dia melakukan fitnahan, di bageran, apa bahasa Indonesia di bageran, dibaikin dia juga jahat. Nah, ini orang-orang toksik ya. Terus egonya kuat kalau orang toksik itu. Kemudian juga di sini orang-orang seperti itu kurang empati. Jadi tidak ada rasa empati dalam mereka ya. Ya, ketika ada pun hanya sedikit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita bahas ya. Yang pertama tentang blaming. Sahabat-sahabat sekalian, untuk pertanyaan Grandmaster Hasan Abdullah Alkaf dari Jogja, itu adalah intisari dari webinar ini sebenarnya. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya tadi sampaikan hanya sedikit saja sebagai pengantar untuk menjawab sesaat dari apa yang disampaikan oleh Grandmaster Hasan Abdullah Alkaf. Nah, kita sampai di sini nih tentang blaming ini. Jadi blaming ini adalah tindakan kita menyalahkan orang lain atau orang lain menyalahkan kita. Orang-orang yang suka menyalahkan disebutnya blaming. Ya. Kenapa orang bisa menyalahkan? Ya. Yaitu tadi. Yang pertama, sebenarnya dia ingin melepaskan inferioritasnya, ketidakmampuannya, rasa kurangnya, baik secara psikologis kurang kasih sayang, baik secara harta dia merasa kurang terus, baik secara keadilan dia kurang terus, ya, atau secara kebijakan politik dia kurang terus, maka dia akan melakukan blaming. Jadi blaming ini adalah proses termudah. Tapi blaming ini juga dari 3 tingkatan, blaming, playing victim, sama triangulasi, ini sebenarnya masih paling mudah untuk dihadapi. Yang paling sulit nanti triangulasi. Blaming ini dia menyalahkan. Efeknya apa nih ketika kita mendapatkan blaming? Ya marah, kita marah. Kita jadi stres. Kemudian orang yang blaming, sama orang yang blaming juga sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja. Dia itu sedang stres, Pak. Jadi blaming itu muncul, ini seperti ada, misalnya ada apa ya, minuman, air, kemudian orang yang melakukan blaming itu awalnya dia tenang sebenarnya. Tapi karena dia kemudian mendapatkan ketidaknyamanan di dalam kehidupannya, cemas, stres, ya, kemudian cita-citanya tidak tercapai, itu seperti ketika cemas dia masukin tuh bubuk soda ke dalam minumannya. Kemudian juga dia stres, masuk lagi bubuk sodanya. Kemudian dia ketakutan, masuk lagi bubuk sodanya. Kemudian dia juga marah dan susah tidur, masuk lagi bubuk sodanya. Jadi orang blaming itu adalah orang yang sedang bergejolak di dalam pikirannya. Kemudian, ya, dengan sedikit pemicu, bocor ininya, bocor, kena kocok, kena apa, shake gitu ya. Kemudian akhirnya meledak, yang kebetulan mungkin meledaknya pas di kita. Meledaknya pas di kita. Atau memang secara emosional dia terikat dengan kita, tidak suka dengan kita. Padahal masalahnya bukan di kita saja.
Orang blaming ini adalah orang yang punya masalah dengan superior kompleks. Awalnya dari mana? Dari kecemasan. Terus gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai rekan kerja, teman, saudara, sering menyalahkan kita, kalau misalnya kita bisa berhati besar, harusnya kita kasihan kepada mereka. Sangat-sangat kita harus memberikan rasa kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu sedang bergejolak seperti ini. Ya. Nah, orang-orang yang tidak tenang ini, ya, tidak tenang ini bisa kita tanggulangi. Kalau secara di terapi kita bisa terapi, tapi saya tidak akan membahas langsung caranya di sini karena akan saya simpan di akhir. Saya akan menyampaikan dulu blaming seperti apa. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, blaming ini munculnya sama dari superior kompleks. Ya. Superior kompleks itu apa? Dari mana? Dari rasa inferior yang tidak tertanggulangi. Di sahabat-sahabat sekalian, ketika anak kita merasa inferior, itu harus kita hadapi tuh. Ketika murid-murid kita misalnya sedang dijurunya, ya, itu harus kita tenangkan, harus kita bimbing. Karena sahabat-sahabat, kebanyakan termasuk penjahat-penjahat yang diprofil oleh FBI itu, yang pembunuh berantai, yang kejahatannya besar itu justru adalah dari orang-orang yang inferior awalnya. Ya, dari rasa inferior yang tidak dikelola dengan baik, ketika dia misalnya masuk memakan diri sendiri menjadi inferior kompleks, tapi ketika dia memakan orang lain itu menjadi superior kompleks. Nah, ini yang harus ditangani sahabat-sahabat sekalian, terutama guru-guru nih. Ya, sahabat-sahabat sekalian, juga alumni-alumni Course Hypnosis Center, alumni-alumni Mubarak Institute, dan alumni-alumni semuanya ya. Juga teman-teman, juga sahabat-sahabat, coach-coach, dan orang-orang hebat yang ada di sini, yang dari Bogor, dari mana-mana, Kalimantan, Malaysia, semuanya ya. Kita harus memahami kondisi ini, kemudian kita harus menanganinya dengan cepat. Ya. Nah, itu superior kompleks. Blaming. Itu muncul blaming. Blaming ini akan membuat kita yang kena semprotannya, yang menjadi objeknya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Ya karena Masya Allah biasanya kita kan kaget ya, tanpa saya pikir Bapak biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba Bapak marah kepada saya, kan pasti tidak menjadi enak pikiran kita. Bukan hanya kita kan, orang-orang sekitar kita juga ketika mendengar orang marah atau apa, kita tidak tenang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika misalnya kita melakukan tindakan, ya, sesuatu hal di mana kita sedang merasa tidak nyaman, tolong jangan keluar bagusnya. Ya. Takutnya nanti ada orang yang kena objek blaming kita. Kita tarik nafas, tenangkan, ya. Nanti di akhir akan dijawab untuk menghindari orang-orang seperti ini. Nah, ini adalah blaming. Kemudian yang kedua dari munculnya superior kompleks ini adalah playing victim. Ini agak complicated nih Pak Bu, ya sahabat-sahabat sekalian. Ada complicated, benar-benar sulit ini. Ya. Ada seorang wanita mempunyai suami, ya. Nah, dia melakukan tindakan-tindakan playing victim, pura-pura menjadi korban, bermain sebagai korban. Artinya bukan korban kejahatan, bukan. Jadi playing victim ini bisa dipicu dari mencari perhatian, ya. Ingin diutamakan, ingin dihebatkan, kan dari inferior tuh ya awalnya, tapi merasa si bapak kayaknya kurang nih ke saya, kasih sayangnya, perhatiannya kurang. Bagaimana cara untuk melakukan supaya orang menjadi melihat ke dia menjadi pusat perhatian? Ya ada itu caranya biasanya. Kemarin tuh pura-pura kesurupan. Dengan kesurupan ini, sahabat-sahabat sekalian, semua orang matanya ke situ. Semua orang seakan-akan dia merasakan ini kenikmatan bagi dia ketika diperhatikan banyak orang.
Nah, ini complicated. Ini yang paling gampangnya. Yang agak hebat, nih agak hebat, ada orang ya, mahasiswa lah ya, pinter, cerdas, playing victimnya luar biasa ini. Melakukan apa? Melakukan sebuah narasi plot seakan-akan dia sedang mengalami sakit yang hebat. Jadi dia melakukan apa namanya analisa medis bahwa dengan gejala misalnya sakit kepala sebelah di sini, dia seperti ada benjolan gitu ya di kepalanya. Dia lakukan analisa, kemudian dia pura-pura ketika diperiksa ke dokter, kamu kenapa, apa yang dirasakan? Seperti ini Pak, kepalanya sakit ya, ketika misalnya menengok susah ya. Kemudian juga ketika menunduk susah. Wah, kata dokter, karena dia sudah analisa, ini tanda-tandanya adalah penyakit A misalnya. Ini berat ini misalnya. Tapi ketika di screen, ya di MRI atau ya di apa itu, diuji di kedokteran tidak ada, tapi gejalanya ada. Nah itu yang bikin bingung dengan orang-orang yang melakukan playing victim seperti ini. Dokternya bingung, orang tuanya juga kesulitan, ya, kesulitan membiayai, kesulitan waktu untuk membersamai. Nah itu berat itu playing victim. Ya. Playing victim lainnya kalau di sepak bola ya seperti orang-orang yang diving. Dia yang melakukan pelanggaran tapi dia yang terpental-pental. Itu diving seperti itu. Nah, playing victim ini adalah kondisi sama, Pak Bu. Ya. Kalau di kelas itu hati-hati dengan anak-anak yang suka playing victim, ya. Biasanya mereka orang-orang yang kurang inferior di dalam mendapatkan kasih sayang. Nah, jadi playing victim ini ketika didekati susah, bingung, dia sebenarnya juga tidak tahu keinginannya sendiri. Kita menolong juga bingung karena apa yang harus kita tolong. Atau playing victim lainnya adalah misalnya bisa misalnya melakukan pura-pura mohon maaf sekali, pura-pura suka ada di YouTube itu pernah saya lihat kakinya di apa itu ditali ke atas pura-pura buntung. Itu juga playing victim. Jadi intinya playing victim itu adalah selain mencari perhatian, dia mencari keuntungan dengan memposisikan diri sebagai korban. Ya. Atau ada orang yang selingkuh, kemudian ketika ditanya, dia melakukan apologinya bahwa saya kan kurang kasih sayang, saya suami saya seperti apa, sibuk seperti apa. Itu adalah playing victim. Atau anak misalnya, ya. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Orang tua saya broken home, itu ada playing victim seperti itu. Jadi untuk yang guru-guru harus memahami itu kondisi-kondisi dia sedang playing victim atau apa. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menanganinya, silakan hubungi terapis. Karena ketika dibiarkan, ya, dia akan kemudian terus-terusan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir yang agak berbahaya, yang berbahaya, triangulasi. Triangulasi ini misalnya A, ya, dibenci sama B. Si B ini benci sama A. Kemudian supaya kuat terasa bencinya, dia mengajak si C untuk ikut membenci A. Nah, terjadi itu segitiga. Triangulasi sebenarnya segitiga. Bisa juga ngajak D, ngajak F, tapi tetap korbannya kita. Jadi kita akhirnya jadi dibenci oleh seluruh masyarakat dengan fitnah dari si A ini. Ya. Dari si B ini, kita A-nya misalnya ya. B benci kepada kita nih. Nah, dia ngajak si C, ngajak si D, kemudian menjadi banyak. Nah, ini yang luar biasa. Triangulasi ini juga memainkan peran orang-orang apa namanya puppet master. Jadi dia memukul dengan memakai tangan orang lain. Dia benci kepada kita, tapi yang nanti dihadapkan dengan kita itu adalah orang-orang yang lain.
yang tiba-tiba benci kepada kita dengan mengatakanlah misalnya kalau kita ini adalah kalau misalnya kiai itu tuh memakan uang koropak misalnya. Kalau dengan presiden atau misalnya dengan apa bupati atau RT dia korupsi apa gitu. Padahal dia juga tidak tahu sebenarnya. Orang yang tidak tahu juga kan langsung ikut-ikutan. Padahal dia tidak tahu. Padahal Allah melarang loh, melarang sekali. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita tidak boleh yang mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika misalnya benar dihadapi dengan benar, ya. Nah, sampai situ dulu saya buka pertanyaan tentang blaming, ya. Kemudian juga tentang apa itu namanya playing victims dan triangulasi. 3 hal ini, karena kalau saya langsung ke solusinya terlalu cepat ini. Masih ada waktu 10 atau 20 menit ya, 22 menit lagi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita masih ada waktu. Silakan saya buka pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan ya. Nah, nanti untuk pertanyaan Grandmaster Hasan Abdullah Alkaf dari Jogja itu setelah sesi ini itu adalah materi jawabannya. Pada host Coach Rijal dipersilakan. Silakan. Ya Allah, ya Rabb. Ada yang mau bertanya? Silakan, sahabat semua. Atau mungkin dilanjut aja ya, Coach ya. Nanti di akhir aja mungkin ya. Boleh, boleh. Siap. Silakan, Coach. Ya. Baik. Penanganan ya. Penanganan orang-orang yang toksik. Saya harap ini cukup memberikan kita pemahaman. Pertama adalah sadar. Pertama adalah sadar. Karena dengan kesadaran itu membawa kepada kesabaran. Jadi ketika kita sadar, maka kita akan sabar. Jadi sadar secara realitas bahwa kita akan bertemu dengan orang toksik. Kan tadi sudah disampaikan, realitas kita itu kita tidak bisa terhindar dari orang-orang yang toksik. Ya. Dan juga sadar bahwa kita ada kondisi kita tidak bisa memilih. Memilih siapapun, teman kita, maksudnya bukan memilih teman, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan dipertemukan. Di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, ya. Kemudian juga sadar bahwa segala hal yang datang kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, itu hakikatnya datang dari Allah, bukan karena tempat, bukan karena orang. Dan itu segala sesuatunya karena dikirimkan kepada kita, bahwa segala sesuatu itu Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar batas kemampuan. Jadi ketika kita melihat, mendengar, merasakan, dan menjadi korban dari orang-orang toksik ini, ya kita harus sadar dulu bahwa di langkah pertama ini kita sadar bahwa semuanya hakikatnya dari Allah. Hakikatnya dari Allah untuk menguji kita. Jadi dari ujian ini kita sebenarnya sedang dinaikkan derajat kita. Allah sedang menaikkan derajat kita. Allah sedang ingin dekat dengan kita. Ya mungkin tahajud kita kurang lah. Karena setiap ujian itu kan, luka itu seperti celah, sahabat-sahabat sekalian. Luka itu seperti celah. Ketika celahnya terbuka, itu memungkinkan cahaya, rahmat, kasih sayang Allah itu masuk ke dalam hati kita yang sedang tertutup oleh ego kita, oleh kesibukan kita, oleh ketidakpedulian kita, ya, oleh ketidaksadaran kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama ya, ini langkah pertama, nanti ada yang kedua dan ketiga, ini adalah hal yang harus kita sadari.
Yang keempat, sadar bahwa sebagai orang mukmin, ya, Allah telah memberikan kita jalan yang harus dijalani, qada dan qadar. Bagian dari rukun iman yang keenam, kita harus menerima qada dan qadar ini khairi wa syarri, baik dan buruknya kita terima. Karena Allah Maha memaksa. Ya Allah, saya tidak bisa tidak mau kalau sudah ketetapan Allah. Ya. Sehingga yang menjadi korban pembunuhan, yang menjadi korban fitnah, yang menjadi korban marah orang, yang menjadi korban playing victim, semuanya hakikatnya dari Allah untuk menguji kita. Kita harus sadar itu dulu. Karena kalau misalnya kita tidak ada sadar, tidak ada langkah pertama yaitu kesadaran, kita tidak akan bisa sabar. Ada orang tua, ya, lagi main sama anaknya, dipukul sama anak sama sepatu, pipinya dipukul. Orang tua itu sadar bahwa anak itu masih kecil, orang tua itu sadar bahwa dia anak-anak, orang tua itu juga sadar dia anak saya. Karena sadar sebagai orang tua, ya jadi sabar. Coba yang memukulnya adalah temannya, tiba-tiba dipukul, marah tidak? Ya marah. Karena susah untuk sadar bahwa masa orang tua memukul saya. Tapi ketika sadar, tiba-tiba dipukul, meskipun sama siapapun, ya, atau misalnya tiba-tiba difitnah, tiba-tiba menjadi bahan gunjingan, tiba-tiba dimarahin, tiba-tiba menjadi korban playing victims, ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ini kesadaran ini yang harus kita munculkan. Yang kelima, kita harus sadar, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Dan ketika kita ingin mengubah orang lain, ya ibda binafsik dengan diri kita. Mudah-mudahan orang lain ikut. Mudah-mudahan. Karena hidayah dan taufik dari Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ubah dulu dengan diri kita nih. Apa yang ada dalam diri kita. Ada empat bagian yang harus kita ubah. Secara fisikal, emosional, mental, dan spiritual. Ini nanti dijelaskan di webinar kedua. Ini bekal hebat ini tentang ini ya. Orang-orang hebat ini memahami ini. Coach-coach lain menyebutnya sebagai inner game. Inner game ini adalah bagian dari cara menjadi orang sukses. Inner game ini berarti sesuatu yang tidak terlihat atau the invisible, emosi, mental, spiritual. Kalau pohon itu kita memainkan akarnya, bukan tumbuh ke atasnya. Ketika akarnya sehat, pohonnya sehat. If you want to change the fruit, you will first have to change the root. Kalau Anda mau mengubah buah dari pohonnya, Anda harus pertama yang harus Anda lakukan adalah mengubah akarnya. Nah ini insya Allah di webinar berikutnya, kita akan bahas tentang the inner game. Nah kita harus sadar, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri, menjaga diri, menjauhi, menganalisa, terus melakukan tindakan-tindakan yang perlu. Kemudian, sahabat sekalian, penanganan kedua, oh ya, ini ada ini nih, ada kata-kata mutiara. The path we walk are not always smooth. Jalan yang kita tempuh tidaklah selalu smooth, lembut, lurus, baik, tidak. Tapi jalan yang tidak baik, tidak lurus itu, but they are always leading us towards our own unique destination. Tapi jalan yang aneh, yang berkelok, yang nanjak, yang mundur itu pasti biasanya selalu mengarahkan kita kepada jalan unik kita sendiri, tujuan kita sendiri. Kita insya Allah akan sampai di tempat-tempat yang indah ketika jalannya aneh. Ya. Semakin besar ujiannya, maka semakin besar hadiahnya. Semakin tipis ujiannya, semakin kecil ujiannya, hadiahnya kipas angin. Sahabat-sahabat sekalian, penanganan langkah kedua nih. Ini langkah kedua ini disampaikan ya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa. Untuk orang-orang toksik tadi ya. Khudil afwa. Kita dimarahi. Khudil afwa, berikan maaf.
berikan maaf. Kita berikan maaf. Kemudian wa'mur bil urf. Kita suruh kepada kebaikan. Artinya kita berikan data. Pak, Bapak itu memarahi saya karena saya ini salah ini ya Pak. Tapi mungkin Bapak keliru deh Pak. Coba lihat. Ini kan yang Bapak maksud ini sebenarnya sama dengan saya maksud. Coba lihat lagi Pak, mungkin Bapak salah. Bisa seperti itu kan? Kita wa'mur bil urf itu mengajak kepada kebaikan. Berikan data. Termasuk ketika kita difitnah. Itu Pak Kiai itu mengambil uang koropak. Kita berikan data. Koropak yang kapan? Di mana? Ini ada CCTV-nya. Ini pencuri yang aslinya. Pak itu melakukan tindakan kejahatan dengan korupsi. Siapa? Misalnya pejabat ini. Berikan pejabat itu ketika tidak benar. Berikan data. Wa'mur bil urf. Tapi ketika orang-orang tersebut yang memarahi kita, sudah kita maafkan, sudah kita berikan data, tetap saja menyalahkan kita, tetap dia melakukan triangulasi, tetap dia melakukan blaming, tetap dia melakukan playing victim, seolah dia yang paling menderita. Maka lari Daniel jahilin. Kita harus berpaling dari orang-orang tersebut. Maksud jahilin seperti itu adalah orang-orang yang seperti gelas yang tertutup. Ya, dia tidak bisa diberikan ilmu, tidak bisa diberikan wawasan, tidak bisa diberikan data, tidak bisa diberikan menerima fakta. Jadi air yang kita berikan itu ke gelas yang tertutup, sahabat-sahabat sekalian, itu akan mubazir. Dia tidak akan menerima, dan mungkin informasi akan berbalik ke kita, membasahi baju kita sendiri. Maka berbalik saja, tinggalkan. Ya sudah saya tidak, ya sudah saya berikan datanya, sudah saya berikan informasinya, sudah saya berikan kejelasannya, mau apa lagi? Saya sudah memberikan apapun yang menurut Bapak salah, padahal ini datanya ada, tapi karena pada dasarnya Bapak ini benci kepada saya, tapi karena dasarnya Bapak itu tidak suka sama saya, tapi pada dasarnya Bapak itu memang butuh korban, pada dasarnya Bapak itu butuh orang untuk disalahkan, pada dasarnya Bapak itu butuh kambing hitam, ya sudah, saya tidak mau menerima jadi kambing hitam, saya tidak mau dimarahi, ya sudah. Saya akan menjaga jarak dari Bapak, saya akan menjaga jarak dari Ibu, saya akan menjaga jarak dari kalian. Saya akan menjaga jarak dari Anda. Itu sahabat sekalian, ya. Tapi kan memaafkan itu susah. Ya coach ya, susah, ya. Sahabat, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Yang susah itu adalah melupakan, bukan memaafkan. Yang susah itu melupakan, bukan memaafkan. Apalagi ada dua hal yang paling sulit untuk dilupakan. Hal yang paling menyakitkan dan hal yang paling membahagiakan itu susah dilupakan. Termasuk ketika kita sakit hati, maka memaafkan akan susah. Melupakan akan susah. Tapi memaafkan bisa. Memaafkan bisa. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu adalah melepaskan diri dari cengkraman rasa sakit dengan cara seperti apa? Kita merilis diri kita. Merilis dengan cara apa? Kita sadar bahwa segala sesuatunya adalah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Saya tidak ingin membalas, itu memaafkan. Saya tidak ingin sama dengan dia, itu memaafkan. Saya tidak ingin menjadi orang yang ikut-ikutan salah, itu memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Jadi saya tidak ingin seperti kualitas saya itu adalah kualitas superior kompleks. Tidak. Saya tahu kekurangan saya, tapi saya tidak akan menjadi inferior kompleks. Apa? Karena saya dituduh, itu orang yang dituduh, orang yang menjadi kambing hitam, minimal dia akan sakit hati, Pak, Bu. Down dia merasakan, ya Allah, kenapa fitnah ini begitu besar? Ya Allah, kenapa saya ini diberikan dimarahi sampai orang yang memarahi saya kelihatan Pak uratnya, otot-ototnya keluar sampai air liurnya mengenai muka saya masih terbayar. Memang karena memaafkan itu bukan melupakan, akan terbayang terus. Tapi memaafkan itu adalah melepaskan beban. Melepaskannya bagaimana? Saya tidak ingin seperti dia karena saya sakit hati. Ketika dia melakukan seperti itu kepada saya sakit hati.
Saya memaafkan dia karena saya tidak ingin kualitas saya seperti orang tersebut. Saya tidak ingin mempunyai penyakit superior kompleks. Saya tidak mau. Lupa tidak? Tidak lupa. Ada tidak orang yang lupa terhadap sesuatu yang menyakitkan di sini? Ketika ada orang yang lupa, saya pikir itu justru tidak normal. Tidak normal ya, sahabat-sahabat sekalian. Superior itu memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih jalan kemuliaan. Sahabat-sahabat sekalian, orang-orang hebat itu, para nabi, para rasul, itu ujiannya hebat. Tapi mereka selalu memilih untuk memaafkan. Ya, sehebat apapun. Karena apa? Menurut psikologi Adler, kita itu tidak di-trigger oleh masa lalu kita. Kita itu harus di-trigger oleh tujuan kita. Sayyidina Ali ketika berperang, kemudian beliau hendak membunuh orang yang sudah siap beliau bunuh, orang lawannya itu meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak jadi. Kenapa? Takut. Karena itu etiologi, artinya beliau membunuh karena ada alasan marah, ada alasan dendam, ada alasan tidak suka. Karena berperang itu, menurut Sayyidina Ali, tujuannya ke depan untuk syiar agama Allah, bukan karena alasan itu. Jadi Adler ini memberikan kita satu pemahaman, orang-orang sukses itu hanya inferioritasnya yang dijadikan bahan bakar, tapi tidak pernah mempermasalahkan cause atau penyebab di belakang, tapi lebih fokus kepada tujuan yang ada di depan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, siapa yang akan saya ajak, bagaimana ini supaya terwujud, kemudian apa saja langkah-langkah awalnya, kemudian apa materi pendukung yang bisa menjadikan ini sukses, dan kemudian penyiapan rencana A, rencana B ketika ini rencana A tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Sehingga apa? Terwujudlah tujuannya. Contoh misalnya, webinar di sini, hujan sedang besar, maka dicarikan ada misalnya booster sinyal. Kemudian kita pakai ada 4 laptop, kemudian ada segala macam kita siapkan. Tujuan gitu. Sahabat-sahabat juga insya Allah seperti itu, fokus kepada tujuan. Memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan adalah memilih jalan kemuliaan. Kita ingin disatukan dengan role model terhebat kita, Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin, ya Allah, saya ingin bersama Rasulullah. Coba ini menjadi trigger. Kita bisa memaafkan karena kita ingin disamakan dengan orang-orang yang dimuliakan itu. Karena orang-orang yang bisa memaafkan ini adalah orang-orang yang akan sampai kepada tujuannya. Sahabat-sahabat sekalian, dan disatukan dengan orang-orang mulia. Memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan adalah menaikkan derajat kualitas akhlak kita. Ketika kita memaafkan, orang ini hebat, karena orang tidak bisa lupa, tapi ya memaafkan saja. Ya sudah, saya tidak akan membalas. Saya akan fokus kepada diri saya sendiri. Biarkan semuanya terjadi, tapi saya akan terus memperbaiki diri. Nah, kemudian yang keduanya adalah wa'mur bil urf. Kita menyuruh kebaikan, memberikan fakta, menjelaskan duduk perkara, mengatakan yang hak, menjaga silaturahmi. Jadi kepada orang-orang tersebut kita tetap menjaga silaturahmi. Tapi silaturahminya yang terbatas tentu saja. Ya, kita tidak kongkow-kongkow lagi sama mereka. Ya. Apalagi kalau mereka tindakannya buruk, masih melakukan dosa-dosa besar, itu tidak boleh kita kongkow dengan mereka. Karena Rasul mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi tergantung agama yang ada sekitarnya. Orang-orang agama kita tergantung agama orang-orang yang sekitar kita. Ketika orang-orang yang kita ikuti tersebut orang-orang buruk, ya Allah, Masya Allah. Tadi gelas yang tadi air di pertama itu realitas itu kita lihat. Yang awalnya gelasnya kosong, tanpa warna, tanpa hitam, asalnya gelasnya airnya putih, kemudian berubah jadi agak gelap, kemudian sampai hitam pekat. Karena apa? Karena pergaulan. Ya, karena kita bisa ngomong Sunda juga karena kita tinggal di Sunda. Kenapa kita bisa baca bahasa Indonesia? Karena ada di Indonesia. Coba kalau misalnya kita orang Sunda, orang Indonesia, lahir di Indonesia, tapi
Hari berikutnya kita tinggal di Inggris. Apakah kita ngomong bahasa Indonesia? Meskipun kita orang Indonesia, tidak. Kita akan tetap bicara bahasa Inggris. Karena apa? Lingkungan. Kuat sekali. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir berpaling dari orang bodoh. Kita berhak menyelamatkan diri. Kita berhak melepaskan beban emosi. Kita berhak menjauh dari kebodohan. Agar kita selamat dan lingkungan sehat. Jadi kita tidak bisa terus-terusan mengisi air kepada gelas yang tertutup. Atau kita tidak bisa terus-terusan dekat dengan gelas yang pecah. Bisa-bisa kita terluka. Ada gelas pecah, kemudian kita isi, tidak bisa. Jangankan mengisinya, mendekatinya pun gelas yang pecah itu kita tidak boleh. Ada orang nih suka mabuk, suka berbohong, suka zina, terus kemudian kita kumpul dengan orang tersebut suka fitnah, kita kumpul lagi, tidak boleh. Kita harus menghindari orang-orang tersebut. Karena bagaimanapun ya, ada hal-hal yang kita tidak bisa mengubahnya kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta saja hidayah dari Allah, ya Allah berikan beliau, mereka semua itu diberikan hidayah. Kita sendiri sudah tidak mampu. Ya. Apalagi kita bukan nabi, juga bukan rasul, bukan orang yang hebat, tidak paham juga ilmu agama dengan benar, juga kesabaran kita tipis dan kekuatan iman kita lemah. Jadi jangan sok-sokan kita nanti ingin mengubah masyarakat dengan hebat, padahal kita tidak tahu apa-apa. Ya, kalau mau bikin sesuatu yang terstruktur. Ya, bagaimana caranya? Tidak secara langsung. Contoh nih yang banyak di Jawa Barat nih, ada tempat pelacuran, tidak diajak supaya sadar, dibelilah itu tanahnya. Kemudian dibikin masjid di situ, ada di daerah Sumedang namanya Ciromet di situ. Jadi masjid sudah tidak ada pelacuran lagi. Di sini di tempat saya nih, dulu ini adalah perumahan yang terbengkalai, tidak ada orang yang di sini, cuma kecuali 5 penduduk. Banyak yang menjadi tempat tawuran di sini, tempat mabuk-mabukan. Apa yang terjadi yang saya lakukan di sini? Bikin masjid, bikin pengajian. Karena Allah sampaikan waqul jal haq wa zahaqal batil. Perlihatkan, hadirkan ke yang hak, maka yang batil akan hilang. Bisa seperti itu saja. Tapi kalau misalnya kita ikut nongkrong di klub malam, itu tidak akan kuat. Ya. Kalau ada yang kuat, ya alhamdulillah. Tapi saya pikir presentasinya sangat kecil. Jadi wa'arid anil jahilin, hindari. Pergilah kita ya. Ya. Namun pahamilah, sekali lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa mengisi air pada gelas yang tertutup. Kita tidak bisa mengajak orang kepada tujuan yang berbeda. Bukan ingin meninggalkan, namun pahami. Menurut Alfred Adler, bahwa dalam diri Anda ada sifat minat sosial dan individual. Keduanya penting, minat sosial kita. Kita ingin bareng-bareng dengan orang. Makanya suka ada orang yang senang ngumpul di pos ronda, senang ngumpul di mana. Itu memang seperti itu. Kita memang punya minat sosial. Tapi sekali lagi, kesehatan individual, kekuatan individual, itu harus dibangun dulu sebelum kita mau mau mengajak. Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat, tahapannya adalah kita harus sehat. Orang yang sehat itu bisa melakukan sesuatu yang hebat. Orang yang sakit disuruh ngambil air saja tidak bisa, belanja tidak bisa, maka harus sehat. Sehat pikiran, sehat jiwa, sehat tubuh. Setelah sehat kita harus hebat. Hebat itu adalah orang lain 10 langkah, kita 20 langkah. Itu hebat. Tapi kalau misalnya orang lain 10, kita 10, itu average rata-rata. Setelah hebat, kita harus kuat. Setelah kuat, kita baru bisa bermanfaat. Sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, itu akan dibahas lagi, ada webinar ketiga mungkin tentang sehat, hebat, kuat, bermanfaat. Tentang bagaimana kita membooster diri kita menjadi orang yang hebat. Orang yang berpengaruh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika misalnya sahabat-sahabat sekalian ingin menjadi seorang influencer, bukan dengan ilmu yang kosong kemudian kita mengajak mereka, tidak. Kuatkan dulu. Kalau ketika sahabat-sahabat mau mengairi seluruh perumahan yang ada di mana sahabat-sahabat tinggal, ya harus punya toren, jangan pakai gelas. Nanti gelas kita habis diisi dengan air minuman dari mereka, itu bahaya. Ya. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Langkah ketiga, nah sebelum langkah yang ketiga, ini sahabat-sahabat harus pahami ada satu kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris, you will never good enough for the wrong person. You will never good enough. Anda tidak akan pernah benar-benar
baik bagi orang yang salah. Jadi sekali lagi itu mungkin orang yang salah bagi kita. Udah di bejaan kumaha ge dikasih tahu seperti apapun itu tetap tidak akan bisa. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd. Ayat 11 ya. Kita ini punya state. Apa itu state? State itu adalah kondisi, emosi, sifat, dan hal-hal yang ada di dalam diri kita. State kita itu ada yang positif, ada yang negatif. Contoh misalnya, kita ini ada yang mana ya itu teh? Pak Amsol, Mr. Amsol, ini ya. Nah, kita itu punya positive state sama negative state. Kita bisa memilih, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa memilih untuk menjadi sabar atau menjadi tergesa-gesa. Kita bisa menjadi dewasa atau menjadi kanak-kanakan. Kita bisa tenang atau bisa reaktif. Kita bisa ceria, bukan yang itu ya. Sudah. Biarkan nggak apa-apa. Kasih ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini positive state. Kita bisa memilih positif, kita bisa memilih negatif. Itu ada di dalam diri kita. Jadi ada orang misalnya, ketika dimarahi, bisa kok memilih kita untuk marah balik, melawan, atau sudahlah, dia memang orang seperti itu, ngapain dilayani? Itu tuh bisa dipilih itu. Karena kita hidup memilih state ini seperti kita memilih masuk ke dalam supermarket atau minimarket. Ke dalam minimarket ini kita masuk nih. Ketika masuk, kita berhak memilih apa yang kita inginkan. Kemudian kita berhak mengambil apapun yang kita harapkan. Tapi segala hal yang kita pilih, segala hal yang kita inginkan, kemudian kita pilih, itu harus dipertanggungjawabkan di kasir. Semua yang kita ambil tersebut, yang dari yang kita inginkan. Artinya, segala hal perilaku yang kita lakukan, kita marah, itu ada pertanggungjawabannya. Contohnya misalnya, ada orang salah kepada kita. Benar-benar orang itu salah kepada kita. Misalnya meludahi baju kita dengan sengaja. Saat itu, kita bisa marah sama orang tersebut. Kita bisa memukulnya, apalagi kita kuat misalnya. Tapi saat itu kita sedang bersama dengan anak kita. Emosi yang kita keluarkan, perilaku kasar yang kita lakukan dengan memukul, ya, mungkin bisa memenuhi rasa kecewa kita, rasa marah kita. Tapi ingat, ada anak kita yang akan trauma, yang akan sakit, yang akan bingung, yang akan ketakutan. Jadi kita harus melihat ada siapa, ketika tidak ada anak kita, ada keluarga, banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita pilih. Oleh karena itu ketika kita sedang marah, tarik nafaslah. Tenangkan diri, turunkan gelombang otaknya. Terus pikir, step mana yang mau saya pilih? Mau sabar, mau reaktif, atau tergesa-gesa? Kita ini bisa menjadi pemaaf. Kita juga bisa menjadi pendendam. Ini ada di supermarket, di dalam pikiran dan hati kita. Kita bisa ceria, kita bisa menjadi pemurung. Semua ada di dalam pikiran kita. Kita bisa lapang dada, kita juga bisa sempit. Kita bisa bahagia dan bersyukur, kita bisa sedih dan kufur. Semua itu ada di dalam pikiran kita. Namun sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sering marah nih, kita sering marah, sering tergesa-gesa, kita sering memilih itu, state namanya ya, state itu adalah kondisi kita, kondisi dari pilihan kita. Kita sering marah, maka kita akan disebut pemarah. Dan karena kita sering reaktif, ya, sering marah tersebut, maka ini secara persentase akan membesar, reaktifnya akan jadi besar. Reaktif misalnya,
aktif. Karena ini semakin membesar, maka state-state kita yang baik ini akan tertutup tuh dari tulisan yang besar ini. Jadi seakan-akan tidak ada pilihan lain ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, maka dia langsung marah. Maka menyebutlah orang-orang kepada kita sebagai orang pemarah karena sering memilih reaktif. Nah, sahabat-sahabat, kira-kira kita bisa tidak nih? Yang ada di sini, coach-coach dan yang lainnya, kita bisa memilih tuh state-state-nya. Nah, ini yang dalam ilmu Neuro Linguistic Programming disebutnya state. Ya. The decision, ya, pilihan kita itu akan mengubah, ya, akan mengubah diri kita, mengubah hidup kita. Ya. Nah, pilihan kita itu sangat penting, sangat berpengaruh, akan memberikan efek dan dampak kepada kita. Apakah kita bisa memperlihatkan sisi baik diri kita dan menghapus sisi buruk kita dengan selalu memilih posisi set. Ada yang marah, tidak, saya tidak mau marah, saya tidak mau reaktif, dihapus terus ya. Kekanak-kanakannya dihapus, pendendamnya dihapus, diganti dengan hal-hal yang baik ya. Maka insya Allah kita akan bisa melihat the best form of ourselves. Kita akan bisa melihat diri kita yang terbaik tuh. Diri kita yang terbaik ya. Bahkan misalnya kita melakukan kesalahan, ittaqillah haitsu makun watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita melakukan keburukan, watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan tersebut dengan istighfar, ikuti dengan meminta maaf, ikuti dengan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ikuti dengan infak, ikuti dengan taklim, ikuti dengan zikir, ikuti dengan segala jenis kebaikan. Masya Allah. Nah, maka ini kita akan bisa menutupi state-state buruk kita dan kita akan memperlihatkan diri kita yang terbaik. Dan semuanya nanti ketika dibuka merahnya ini, maka kita adalah orang yang selalu positive state. Nah, ini 3 langkah ya. 3 langkah yang akan membawa kita menjadi baik ya. Nah, ini akan membawa kebaikan kepada kita. Jadi penanganannya langkah pertama adalah kita sadar diri bahwa memang kondisi dunia itu bukan ideal. Ya. Kalau misalnya dunia harus ideal, yang harus pertama ideal itu adalah Rasulullah SAW. Rasul kan ujiannya luar biasa, ya, luar biasa sekali. Ya. Ideal itu nanti di akhirat ya, itu yang ideal. Balasan yang terbaik itu ideal itu di akhirat, bukan di sini. Kita harus sadar seperti itu. Ya, tapi kita harus paham segala jenis jalan yang tidak mulus, tidak baik, berliku, nanjak itu selalu mengarahkan kepada tempat terindah. Kemudian penanganan kedua, ya, untuk Grandmaster Habib Hasan Abdul Alkaf, kita lakukan apa yang disampaikan Allah, khudil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Ya, kita memberi maaf, kita menyuruh kebaikan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, berbaik dalam bodoh. Dan yang terakhir adalah penanganannya adalah kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa memilih diri kita dengan selalu memilih positive state. Tidak harus tergesa-gesa, tidak harus langsung marah, apapun yang terjadi. Kita pilih ini nih, tulis di dalam pikiran kita, dalam keseharian kita, pilihan-pilihan ini. Kemudian kesimpulannya, karena sudah habis waktunya ya, sadari realitas sosial ya, bahwa semua yang namanya sosial itu tidak ideal, maksudnya tidak sesuai dengan harapan kita. Akan ada hal-hal seperti tidak nyaman, tidak baik, dan sakit ya. Dan ketika kita sadar, itu menjadi modal awal kita mendapatkan kesabaran. Kesabaran melahirkan penerimaan, dan karena penerimaan kita sudah menerima itu dalam arti apa? Sesuai dengan term and condition. Ya, kalau kita diterima berarti kita sudah memenuhi syarat. Ya, ada orang yang diterima akmil, ya syaratnya diterima. Ada orang masuk SMA, berarti syaratnya sudah diterima apa saja, misalnya ijazahnya dan hal-hal lainnya.
Terus silami dan pahami step terbaik yang kita punya. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat pasti punya step terbaik. Dermawankah, rajinkah, pedulikah, penuh kasih sayang, tenang, sering senyum. Itu step-step terbaik itu. Munculkan, seringkan itu. Karena orang yang sering senyum, maka disebut, si Eta mah someh, dia murah senyum ya, gitu. Kemudian juga dermawan, terus-terusan dermawannya keluarkan step terbaik kita. Itu akan menutup tuh yang negatif-negatif itu. Karena kita tetap dikasih kuota waktu. Karena waktu kita 10, 9 kita pakai untuk baik, maka yang sisanya mungkin keburukan tinggal 1. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita, ya hanya bisa memilih, hanya tahu saja tapi tidak pernah mengamalkan, itu maka kita akan ada kemungkinan tidak bisa sampai kepada state terbaik kita. Kemudian pilih state yang terbaik, respon ketidaknyamanan. Dengan cara apa? Tarik nafas dulu, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas minimal 3 kali sampai kita rileks, gelombang otak kita turun. Nah, ketika gelombang otak kita turun, insya Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan sampai bisa mampu dengan mudah memilih state terbaik. Oh ya, ini salah. Oh ini tidak benar. Ya Allah, saya ingin seperti orang soleh itu. Ya Allah, kalau ada role model ya, saya pengen seperti orang tersebut. Sudah tawadu, taat, ya kata Ribana Hasan itu. Masya Allah. Kemudian, pahami ya sahabat-sahabat sekalian, memaafkan itu perintah Allah. Karena memaafkan perintah Allah dan memaafkan juga adalah membedakan kita dengan mereka. Jadi ketika kita memaafkan, itu memberikan kita posisi yang berbeda dengan mereka. Ya. Memaafkan itu meningkatkan kualitas kita, dan memaafkan itu adalah fokus perbaikan diri. Kemudian klarifikasi. Kita tetap harus klarifikasi. Adapun menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita klarifikasi. Ajak kepada kebaikan. Berikan pemahaman. Sodorkan fakta. Ini Pak buktinya, ini Pak yang harus saya sampaikan. Mungkin Bapak terlewat, mungkin Bapak tidak tahu, atau mungkin Bapak melihatnya dari titik pandang yang berbeda. Nah, ketika sudah semuanya disampaikan, tapi tetap menjadi orang itu tetap marah kepada kita, tetap mengancam kita, tetap berbuat jahat kepada kita, dan kita tidak kuat. Yang bisa saja ketika kita tetap bertahan di situ, kita menjadi down, sedangkan kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya yayasan, kita punya murid, kita punya masyarakat, kita punya orang tua yang ditanggung jawab, sedangkan kitanya tidak sehat. Niat karena Allah. Ya Allah, saya tinggalkan orang tersebut karenamu ya Allah. Karena ada hal-hal yang lebih baik yang bisa saya lakukan. Tinggalkan. Tidak perlu menuangkan air ke dalam gelas yang tertutup. Tidak perlu menuangkan air ke dalam gelas yang pecah. Tidak perlu menuangkan air kepada gelas yang tertutup. Katakan goodbye. Goodbye gelas yang rusak. Goodbye gelas yang terbaik. Goodbye toxic people. Terima kasih. Silakan Coach Rijal, saya kembali ke awal. Insya Allah. Tabarakallah. Katanya daging semua, Coach. Ini udah ada yang masuk nih pertanyaan, Coach. Ya. Mungkin mewakili kita semua kali ya. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kalau yang playing victim itu adalah pasangan kita sendiri? Ketika dia menciptakan masalah dan seorang istri atau suami itu bereaksi dengan meminta klarifikasi, tetapi dia malah membela diri seolah dia yang terzolimi, yang paling terzolimi. Nah, gimana tuh? Ini dari siapa? Dari siapa? Dari Ibu Lilis Halida. Oh ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau yang play victim itu pasangan kita sendiri ketika dia yang menciptakan masalah dan seorang istri berhasil dengan meminta klarifikasi, dia membela dengan suara yang terjadi. Masya Allah. Nah ini Ibu ya, Masya Allah. Saya sebenarnya takut ketika harus masuk ke wilayah pribadi ya Coach ya, pribadi. Tapi ya itu jawabannya tadi Ibu ya. Jadi sebenarnya harus dipahami realitas, termasuk suami dan istri kita, pasangan kita itu realitasnya adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Jadi anak, pasang jodoh, ya, kemudian orang tua, itu hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Namun
ketika toksik seperti itu ya kira-kira ibu masih bisa menangani tidak? Saya pikir masih bisa ibu ya, masih bisa. Masih bisa tergantung nanti kan ada grade-grade-nya, tingkatan-tingkatannya. Jadi Bu siapa tadi ya? Lilis. Bu Lilis ya. Dari mana Bu Lilis ini? Mohon disebutkan. Nah, Bu Lilis coba diklarifikasi dan dicari cara atau diajak, disampaikan. Bapak ini playing victim, Bapak jangan gitu. Saya sudah tahu misalnya itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Playing victim yang Bapak lakukan ini nih datanya. Ini Bapak saya sudah klarifikasi bagaimana nih. Tapi tetap seperti itu. Ya, itu tadi yang terakhirnya. Awal dari Cianjur ya. Ya itu tadi Bu. Mohon maaf ya. Terakhirnya bisa seperti itu. Ketika terus-terusan dan Ibu sudah tidak kuat. Ketika terus-terusan dan Ibu sudah tidak kuat. Tapi saya harap Ibu bisa dan mintalah petunjuk kepada Allah. Lagi ini masalah urusan rumah tangga, saya tidak bisa terlalu jauh. Tapi dari garis besar, apapun itu, orang-orang toksik itu penanganannya 3. Kita sadar supaya kita sabar. Nah, yang kedua kita pilih apa wa'mur bil urf dan jahilin. Yang ketiganya pilih step kita. Saya tidak mau meninggalkan, ya sudah ibu jangan tinggalkan. Tapi bagaimana caranya? Saya memilih step yang terbaik. Saya akan selalu sabar, ya. Seperti istrinya Firaun, ya. Siti Asia sabar, ya. Seperti istri-istri yang hebat lainnya, yang suaminya tidak baik, nah ibu akan tetap memilih itu. Ada role model di situ sehingga hikayat, riwayat, dan cerita-cerita sirah-sirah seperti itu adalah bisa jadi contoh bagi kita, ibu ya. Mudah-mudahan ibu bisa mengambil hikmah dari hal-hal seperti ini. Dengan cara apa? Saya sarankan cara yang ketiga, fokus memperbaiki diri. Pilih step yang terbaik. Karena bisa saja ini adalah hadiah dari Allah ibu untuk ibu. Ya. Hadiah dari Allah ketika pasangan ibu seperti itu hadiah dari Allah. Hadiahnya seperti apa? Hadiah bahwa ibu benar-benar dididikan oleh Allah. Ibu benar-benar dirindukan oleh Allah supaya apa? Ibu lebih fokus mencintai Allah daripada mencintai suami. Karena suami ini diciptakan oleh Allah dan juga kejadian ini adalah hakikatnya dari Allah. Sehingga ibu semakin cinta kepada Allah. Itu sementara ibu maaf. Akhir, syukran coach. Sama-sama. Duh, ini nampaknya masih setia ya di room ini meskipun sudah pukul 9.21. Alhamdulillah materinya sudah disampaikan semua dan saya rasa pertanyaan juga sudah mewakili semua. Ini ada Mila Jamilah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Haji dari Muhas, apakah kita harus tetap berkumpul dengan orang-orang toksik hanya karena kita menghargai beliau karena tujuan menguatkan ukhuwah atau menjauh? Selama tidak membuat kita, selama kita kuat dan tidak mempengaruhi jiwa kita, kan toksik itu artinya berpengaruh, artinya berpengaruh buruk kepada kita. Sebaiknya ketika sudah sampai kepada tahap yang berbahaya, contohnya misalnya berkaitan dengan dosa-dosa besar, kita tinggalkan saja. Tidak ada ukhuwah dalam dosa besar ya sahabat sekalian, tidak ada ukhuwah. Tapi ketika misalnya hal-hal yang kecil tidak terlalu besar, ya ketika misalnya masih suka berbohong atau misalnya masih suka hal-hal yang masih bisa dipahami dan dosanya tidak terlalu besar, dan insya Allah kita masih bisa kuat dan juga tidak berpengaruh kepada kita karena kita bisa memilih step terbaik dari diri kita, tetap istiqomah misalnya step kita dan tidak akan, nah itu silakan ya. Silakan Ibu ya, Ibu Ai Jamila. Ini semua pertanyaan tidak Sudah, perlu Coach. dijawab. Sudah. Sudah. Cukup ya. Terima kasih ya. Makasih banyak Coach. Jazakallah khair. Terima kasih Atas semuanya. ilmunya malam ini, Masya Allah ya. Pertanyaan tidak ada lagi ya. Saya izin live. Dan Belum masih. Oh iya. Saya tutup dulu ya mungkin Coach ya. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita bisa menyimak materinya dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga berkah semuanya ya. Insya Allah nanti ke depannya sahabat kita akan
tetap mengadakan webinar seperti ini, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Nanti akan kita share di grup, jadi nanti jangan dulu leave ya, akan ada informasi-informasi workshop atau webinar-webinar seperti ini lagi. Saya ucapkan, izin bertanya sebentar, Mas. oh boleh, Mas. ada yang bertanya? Pak Pandu di Kalimantan bagaimana jaringannya, bisa mendengar? Jelas Pak Pandu? Ini Masya Allah, Grandmaster ya. Oh, Kangen nih, sudah lama tidak ketemu ya. Iya, dari Malaysia mana Malaysia. Oke. Ini Ustaz Salahuddin berarti dari Karawang ya, Ustaz Salahuddin ya? Ya, dari Karawang. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Hatur nuhun Ustaz. Siapa lagi nih? Sami-sami Habib. Ridwan Al-Haddad. Oh, ini dari Darul Hikam ya, pesantren Darul Hikam. Ridwan Al-Haddad. Pak Ngah ini kos kita nih Pak Ngah Masya Allah. Semuanya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga kepada Course Hypnosis Center dan Metamorphosa. Course Hypnosis Center ada Master Ahmad Soleh, dan dari Metamorphosa Indonesia, Dr. Epa Terima kasih. Ya, silakan Mas. siap. Baik. Insya Allah nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi ya untuk meneruskan webinar ke depan. Tidak hanya webinar ini aja ya. Kita tidak cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan ada webinar-webinar lagi. Baik. Saya ucapkan jazakallahu khair dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyinggung atau salah ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.